Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Tuhan hadir di sana. Untuk tema-tema doa puasa saya akan sharingkan selama 40 hari setiap sore atau mungkin siang, tapi mungkin kebanyakan sore mayoritas saudara ya, karena kebanyakan buka puasa bersama ya, hampir 30 hari lebih itu ya. Ada kosong beberapa, tapi bisa jadi selama hari full itu buka puasa bersama. Ya Tuhan berkati setiap kita pagi ini. Kita baca ayatnya tentang Tuhan hadir di sana dalam Yehezkiel pasal 48 ayat 30 sampai 35. Kita bergantian baca ya. Saya baca ayat 30, Anda 31, lalu 35-nya sama-sama keras kita baca. 30 saya baca begini kata firman. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Dikatakan begini, di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. 31 teruskan. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Ayat 32. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Terus di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Sebulon. Ayat 34 ya. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asher, dan pintu gerbang Naftali. Ayat 35 sama-sama 1, 2, dan 3. Jadi sekeliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Singkatnya begini, intinya saya coba jelaskan dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Dikisahkan atau diceritakan dari ayat yang barusan kita baca, ada sebuah kota. Kota ini sebutnya Yerusalem. Ya, saya ulang. Ada sebuah kota digambarkan dari ayat-ayat ini tadi. Kota itu namanya Yerusalem. Bentuknya adalah 4 persegi. Dan yang menarik, di setiap sisi itu ada 4 sisi, dari mulai timur, barat, utara, selatan. 4 sisi, saudara ya, 4 sisi. Yang menarik, setiap sisinya ada 3 pintu gerbang. 3 kali 4 ada 12 pintu gerbang. Menurut jumlah suku bangsa Israel, 12 suku bangsa. Dan dari 12 pintu gerbang kota Yerusalem, dari kota 4 persegi, dari 4 sisi tadi, itu menariknya di ayat 35 itu diringkas nama kota itu, tidak lagi disebut kota Yerusalem. Saya ulang, kota yang punya 4 sisi, punya 12 pintu gerbang. Ayat 35, satu profetik nubuatan dikatakan nanti tidak lagi disebut dengan kota Yerusalem. Disebut apa? Tuhan hadir di situ. Coba Anda lihat pada gambar berikutnya, saya baca ya. Lihat ayat 35 dibilang begini. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, sejak firman dilepaskan ribuan tahun yang lalu dalam profetik nubuatan, sejak hari itu nama kota itu tidak lagi disebut Yerusalem. Nama kota itu, apa nama kota itu? Ialah bukan Yerusalem lagi, tetapi ini Tuhan hadir di situ. Itu namanya, bukan Yerusalem lagi, tapi Tuhan hadir di situ. Dalam terjemahan King James Version, kata Tuhan hadir di situ disalin dengan kata the Lord is there. Tuhan hadir di sana. Sama sajalah saudara ya. Tuhan hadir di situ, Tuhan hadir di sana dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik, ini kan Yehezkiel pasal 48. Saya coba jelaskan apa sih maksudnya kota ini tidak lagi disebut sebagai kota Yerusalem,
Tapi sebutannya diganti, diringkas intinya, Tuhan hadir di sana. The Lord is there. Nanti ini kan pasal terakhir. Yehezkiel itu cuma 48 pasal. Yang kita baca barusan adalah Yehezkiel 48 pasal terakhir. Saya coba jelaskan tentang the Lord is there lewat sebuah cerita. Nanti kalau kita buka lembaran Alkitab kita yang masih punya manual pakai buku Alkitab itu ya, buka satu lembar Alkitab setelah Yehezkiel pasal 8, kita ketemu namanya kitab Daniel. Saya coba ceritakan garis besar tentang kitab Daniel. Saya akan mulai dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Saya ingin kembali pagi ini dengan roh yang bergelora, kita sama-sama baca ayat ini. Daniel 6 ayat 4. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saya tidak sempat mencatat ayat di atasnya tadi, kelewatan. Saya boleh minta multimedia menyediakan kita semua ayat yang ketiga. Siapkan saja Daniel pasal 6 ayat yang ketiga. Ayat 6 ini siapkan pasal 6. Pasal 6 ayat 3. Ada yang menarik kata-kata di sana. Lalu saya coba terangkan ayat 4 berikutnya. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, ya saya tunggu multimedia, saya baca ya, perhatikan ya. Maka supaya kita tahu Daniel gitu ya, siapa sih Daniel gitu. Maka Daniel ini dikatakan melebihi ayat di atasnya lagi. Ayat 2 berarti. Ini beda cetakan ya. Kurang lebih seperti kalau enggak 3:2 lah. Seperti Mazmur kadang-kadang beda ya. Perhatikan baca ini. Dikatakan membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Saya ulang, di kerajaan Babel pada masa pemerintahan Raja Darius itu ada wakil-wakil raja, ada menteri-menteri, ada pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Di antara pejabat tinggi wakil raja itu ada 3 orang pejabat yang tertinggi, jadi pimpinan tertinggi 3 orang. Dan dikatakan apa? Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja, pejabat tinggi kerajaan harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Saya kok diberkati ya dengan kata supaya raja jangan dirugikan. Dipilihnya Daniel menjadi salah satu petinggi yang tertinggi dari wakil-wakil raja, pejabat tinggi kerajaan. Tujuan raja adalah begini, supaya raja jangan dirugikan. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan kita, jangan sampai kehidupan kita merugikan orang. Jangan sampai saya merugikan bangsa ini. Kita merugikan orang lain, kita merugikan siapa tetangga kita merugikan pemerintah kita merugikan warga yang lain. Supaya jangan ya kita itu gara-gara kita orang dirugikan. Makanya dipilihlah Daniel. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Jangan karena kita orang rugi. Jangan karena perbuatan kita keluarga kita jadi rugi, kasihan. Jadilah seperti Daniel, selalu hidupnya memberi. Hidup yang sukses itu hidup yang memberi. Anda kaya, duit banyak, harta limpah, tapi sebetulnya dalam Tuhan belum sukses kalau Anda bisa belum memberikan hidupmu lewat apa yang kau punya. Bagi dunia sukses itu uang banyak, harta banyak, iya kan, mobil banyak, usaha banyak. Bagi definisi dunia itu sukses. Tapi di dalam Tuhan kamu belum sukses sebelum kamu bisa memberikan hidupmu untuk sesama. Apalagi kalau kerjaannya cuma merugikan orang, itu betul-betul tidak sukses di dalam Tuhan. Sukses dalam Yesus, hidup yang memberi. Ya, waktu kita bisa beri untuk orang lain. Apa yang kita punya kita bisa beri, pengetahuan kita, pola pikir kita, prinsip-prinsip hidup kita dalam Tuhan. Kita bisa beri sama orang, kita bisa berikan doa kita kepada orang. Hidup yang bisa memberi, itu sukses dalam Tuhan. Jangan orang rugi karena kita. Daniel tuh begitu prinsipnya.
Ini orang luar biasa. Makanya tidak heran orang yang modelnya kayak Daniel, dia akan mengalami ayat yang tadi. Ayat yang keempat, Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Berdasarkan Alkitab digital, ini ayat yang keempat. Mungkin Alkitab saudara ayatnya ketiga, tidak usah berdebat soal ayat. Kira-kira seperti ini bunyinya, ya. Karena Daniel ini raja diuntungkan, tidak dirugikan oleh dia. Rupanya kinerjanya Daniel diamati oleh raja. Orang ini beda ya, orang ini luar biasa ya. Orang lain bikin rugi, ini bikin untung gitu. Hidupnya memberi Daniel. Lihat ayat yang keempat, saya baca ulang. Maka dikatakan Daniel ini dikatakan melebihi. Coba Anda bisa mulai chatting, tirukan kata-kata saya, melebihi. Ini kata penting. Anda bisa katakan dengan saya kata-kata melebihi, itu Daniel. Maka Daniel ini dikatakan melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena apa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya, menaruh Daniel atas seluruh kerajaannya, menjadi pemimpin yang tertinggi, menguasai seluruh wilayah kerajaan. Kenapa? Daniel itu cara kerjanya dia, pada waktu dia bekerja, raja melihat kinerja orang ini melebihi semua wakil-wakil raja atau pejabat tinggi kerajaan, melebihi. Ya. Kenapa bisa melebihi yang lain? Karena dia punya yang namanya roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa di sini bukan roh Allah, bukan Holy Spirit, bukan Roh Kudus. Perhatikan kalimatnya di huruf, coba tampilkan gambarnya ya. Ayat itu adalah rohnya itu R kecil. Roh yang luar biasa, R-nya kecil. Roh siapa? Roh manusia. Tetapi ada imbuhan kalimat di belakangnya, roh yang luar biasa. Kita sama-sama tahulah, sama-sama mengerti sebutan luar biasa, incredible, apalagi super, amazing. Itu sebutan itu kepunyaan Tuhan. Jangan pernah bilang saya luar biasa Pak. No, kita biasa. Yang luar biasa roh Allah yang di dalam kita. Tuhan dalam kita itu yang luar biasa. Saya ingin coba sampaikan sedikit sama saudara. Roh yang luar biasa. Rohnya kita biasa, tapi di belakangnya ada yang luar biasa. Setiap kata luar biasa, incredible, super, amazing, kata itu hanya kepunyaan Tuhan. Yang luar biasa Tuhan, yang hebat Tuhan, yang super itu Tuhan. Ini roh kita di mana disertai dengan roh Allah yang luar biasa. Maka ketika apapun yang kita kerjakan pasti melebihi semua orang lain. Atau suka disebut dengan istilah, kenapa Daniel ini kinerjanya melebihi semua orang? Dikatakan karena dia punya yang namanya roh yang luar biasa. Sering diajarkan dengan istilah excellence of spirit, spirit of excellence. Roh, dia punya spirit yang bersemangat, ya, excellent. Rohnya, spiritnya dia spirit yang hebat, semangat, makanya melebihi kerjanya. Spirit of excellence. Ada banyak orang ketika melakukan sesuatu gak bisa kayak Daniel. Kenapa? Karena dia menilai, dia menganggap semua yang dikerjakan hanya sebatas tugas. Tentu saya tidak ingin para pelayan-pelayan Tuhan di GSP di Jombang, termasuk Anda melayani di gereja Anda melayani Tuhan memandang itu hanya sebagai tugas. Percayalah begini, dengan saya katakan, kalau Anda melakukan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan di gereja, engkau hanya berprinsip itu tugas dari pendeta, ini tugas di gereja. Saya yakin Anda melakukan hanya karena tugas. Anda akan melakukan berprinsip begini, yang penting saya lakukan, yang penting saya kerjakan. Hasilnya bagaimana? Ya hasilnya pokoknya. Yang penting selesaikan, yang penting saya melakukan tugasnya. Ketika Anda melakukan pelayanan yang memandang sebagai tugas, ya hasilnya ala kadarnya, hasilnya pokoknya saya lakukan gitu. Tapi coba kalau ada berangkatnya seperti Daniel, Anda punya spirit, punya roh, punya semangat yang luar biasa, punya semangat yang terbaik gitu ya. Selalu ingin mengerjakan ini gini, lakukan yang terbaik. Ya. Saya pernah baca
satu artikel, ada seorang apa itu namanya ya, arsitek gitu kira-kira. Ada seorang arsitek yang sudah membangun banyak gedung-gedung yang fenomenal, gedung-gedung yang bagus-bagus, yang megah-megah gitu ya, seperti zaman-zaman sekarang. Satu kali diwawancara oleh satu wartawan majalah yang terkenal di salah satu kota itu, provinsi itu. Tujuannya wawancara adalah mau dimasukkan berita itu di majalah itu. Berapa hari kemudian wartawan bertanya kepada arsitek yang fenomenal itu. Dia begini, Pak arsitek, menurut Anda dari semua gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang fenomenal, yang bagus-bagus itu semuanya, menurut Pak arsitek yang terbagus, gedung yang paling fenomenal, gedung yang paling wow, yang paling top, itu gedung yang mana yang Bapak pernah bangun? Arsitek ini nggak langsung jawab, dia diam dulu, dia mikir, kemudian dia berkata begini, gedung yang terbaik, yang fenomenal adalah gedung yang akan saya bangun kemudian. Saudara kira-kira nangkep gak apa yang saya katakan ini? Arsitek berkata gini, yang fenomenal, yang terbaik itu ya yang nanti yang saya bangun kemudian. Ketika saya baca artikel itu, saya dapat sesuatu. Orang ini, arsitek ini, itu selalu menaikkan, melebihkan standar kerjanya. Dia selalu berpikir gini, yang depan lebih baik, depan lagi lebih baik lagi, depan lagi meningkat lebih baik lagi. Itu arsitek itu. Itu namanya orang yang punya namanya spirit of excellence. Ya, melakukan sesuatu dengan semangat lebih baik ke depan. Nah, saya ingin Anda seperti itu. Tahun ini kalau Anda ingin mengalami tahun yang luar biasa, milikilah roh yang namanya spirit of excellence. Roh kita mungkin lemah, tapi kita ada sesuatu yang luar biasa. Roh Allah dalam kita akan memampukan setiap kita. Dan karena Daniel itu kinerjanya melebihi yang lain, raja sayang kepada dia, raja paling cinta pada Daniel. Orang ini super, orang ini luar biasa, disertai roh yang luar biasa. Raja bisa lihat itu. Sehingga di ayat-ayat berikutnya, nggak usah dibaca gitu ya, kepanjangan kalau dibaca. Saya mau cerita tentang Daniel ini saudara ya. Tapi percayalah dengan gembala saudara, apa yang saya ceritakan itu ada di ayat. Karena raja sayang kepada Daniel, lebih sukses Daniel, hasil kerjanya jauh lebih baik, jauh lebih super. Maka di antara petinggi-petinggi kerajaan, para wakil-wakil raja tidak suka iri hati kepada Daniel. Akibatnya apa? 120 menteri kerajaan, pejabat tinggi kerajaan ini bikin plot yang jahat, bikin rencana yang jahat untuk hancurkan Daniel. Tujuannya apa? Biar dihukum di gua singa. Rupa-rupanya di masa kerajaan Babel zaman Darius, setiap orang jahat hukumannya masuk gua singa. Gua pintunya di atas, lempar blung, singanya di bawah. Mereka cari-cari kekurangan Daniel, korupsi, jujur orangnya. Coba cari kelemahan di keuangan, coba cari kelemahan Daniel di sisi-sisi yang lain. Nggak ada. Apakah dia menindas? Nggak pernah menindas. Adil, bijaksana. Coba cari semua kelemahan, tidak ketemu. Semuanya bagus kinerjanya, melebihi yang lain. Akhirnya mereka menghasut sang raja. Mereka menemukan titik kekurangan Daniel soal ibadahnya, soal imannya, soal doanya tekun. Gak pernah dikurangi jam doanya. Mereka temukan itu. Hasut bikin plot sama raja. Raja, engkau ini raja yang mulia, raja yang besar. Lalu mereka berkata begini, bikin peraturan yang gak bisa dicabut. Dekrit surat umumkan, tertulis lesan kepada semua kerajaan ini, wilayah kerajaan. Setiap orang yang berdoa kepada Tuhannya, minta sesuatu kepada Tuhannya, masukkan gua singa. Harus berdoanya, harus nyembahnya kepada Tuanku atau kepada patung yang Tuanku dirikan. Apa yang terjadi? Raja terhasut. Dia bikin surat raja, diumumkan, kasih stempel, tok, satu surat yang tidak bisa dicabut. Akhirnya mereka menemukan, kalau kita baca di ayat ini atau saya baca saja ya, ayat yang ke-10, Daniel 6. Kita bicara Daniel 6, saya baca. Sebab itu Raja Darius, perhatikan, membuat surat perintah dengan larangan itu. Larangan tidak boleh berdoa.
Tidak boleh datang kepada Tuhan gak boleh. Harus kepada dia atau nyembah patung. Itu surat dia buat, surat larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat stempel raja. Apa dikatakan di sini? Apa Daniel takut? Kita lihat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya. Dikatakan apa? Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, ke arah kiblat. Apa dikatakan? 3 kali sehari, saya ulang, 3 kali sehari ia dikatakan berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dari sini kita ketemu satu rahasia, satu kunci, trigger, pemicu. Orang ini melebihi kinerjanya dari orang lain. Orang ini punya yang namanya roh, punya spirit yang luar biasa, punya spirit of excellence. Dari mana sebabnya? Orang ini punya ketekunan, konsisten, komitmen dalam berdoa. Meskipun diancam, dia nggak kurangi jam doanya. Meskipun sibuk dengan urusan tata negara, tugas-tugas dari raja, dia tidak pernah mengurangi jam-jam doanya. Seperti biasa dilakukannya, sudah mendarah daging, sudah lifestyle gaya hidup, tidak pernah dikurangi. Beda sama kita, suka mengurang-urangi. Daniel tidak. Ada yang ingin tahun 2023 bukan sekedar saja tahun mujizat, tapi menjadi tahun mujizat yang besar. Jangan kurangi jam doa. Doa itu membuat kita itu berbeda. Anda akan lihat satu bisnis, satu tugas, satu pekerjaan yang kita dasari dengan doa, Anda akan lihat hasilnya berbeda. Sebab ketika kita berdoa, kita bagikan mengundang Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Ketika kita berlutut berdoa, bagaikan Anda mengundang Tuhan hadir menyertai hidupmu. Makanya tidak heran akan membuat kita punya spirit roh yang jauh lebih baik. Roh yang bersemangat, roh yang bergelora. Itu Daniel miliki. Dia gak takut hadapi ancaman surat raja. Meskipun hukumannya maut, masuk dalam gua singa, Daniel tetap berdoa seperti biasa dilakukannya. Lalu ayat yang ke-12 dibilang begini. Lalu orang-orang itu, pejabat tinggi raja yang iri hati tadi, bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Apa yang terjadi dari kisah ini? Ya tentu saja itu jadi hasutan menyampaikan sama raja. Raja udah terlanjur bikin surat. Akhirnya Daniel dimasukkan dalam gua singa, dihukum karena doanya tadi, karena imannya tadi. Kalau kita lihat di ayat-ayat ini, raja itu sebetulnya sayang loh sama Daniel. Saya boleh minta multimedia, gak sempat catat saya. Daniel 6 ayat 19, itu ada ayat tertulis di sana. Daniel 6 ayat 19, raja itu sayang sama dia. Saya baca ya, Daniel 6 ayat 19. Pagi-pagi sekali ketika Daniel dihukum masuk dalam gua singa, rajanya bingung. Ayat sebelumnya boleh, ayat sebelumnya ayat 18 berarti ya. Ini ya. Lalu pergilah raja setelah menteri petinggi raja berkata, masukkan dia dalam gua singa. Ini kan hukumnya dari raja. Raja itu bingung sebetulnya dengan hukuman itu. Lalu pergilah raja ke istananya. Lihat, ini Raja Darius. Dan ngapain? Berpuasalah ia semalam-malaman itu. Berpuasa untuk siapa? Untuk Daniel. Mana ada presiden, mana ada raja berpuasa untuk bawahannya. Serius loh. Berarti raja sangat sayang kan sama Daniel. Saya ulang deh, perhatikan. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Tidak makan, tidak minum. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Dan dikatakan apa? Ia tidak dapat tidur semalam-malaman raja. Gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Mikirin Daniel, orang yang dia sayang. Daniel memang bawahannya, tapi raja sayang sama dia. Mana ada presiden raja model begini sama Daniel. Karena Daniel tuh punya spirit of excellence. Rohnya, spiritnya luar biasa. Sampai orang pun cinta sayang sama dia. Pantesan melebihi semuanya ekspektasinya. Lihat turun ke bawah,
ayat berikutnya 19. Pagi-pagi sekali dikatakan ketika fajar menyingsing, masih pagi sekali. Kok ada raja begini ya saudara ya. Bangunlah raja. Ya dari ruangan tadi. Tadi dikatakan dia nggak bisa tidur. Ya bangun keluar dari kamarnya. Dan pergi dikatakan apa? Dengan buru-buru ke gua singa. Udah dagdikduk artinya masih hidup gak Daniel? Atau mati Daniel? Udah risau dia semalam-malaman gak bisa tidur. Karena surat hukuman itu dia yang bikin menjebloskan orang yang dia paling cinta bahwa dia sayang. Pagi-pagi dia ke sana. Lihat ayat 20. Perhatikan ayat 20. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, gua singa pintu yang di atas, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ya, terjemahan lain dikatakan dengan suara yang merdu dan sayu. Saya juga heran ini suara merdunya kenapa bisa hilang di terjemahan ini. Ya, harusnya ada kata merdu ya. Ya, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang merdu yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, dengan suara merdu ini ya, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepas kau dari singa-singa itu? Dengan suara yang sayu, sedih tapi merdu. Ini kayak orang nyanyi ya, Daniel, Daniel, nyanyi gitu saudara ya. Bagaimana keadaanmu? Apakah Allahmu melepaskan engkau? Nah, kita lihat langsung ayat yang potong ayat 23 saya tunjukkan tadi. Di ayat 23 kalau perhatikan ya, Daniel menjawab begini. Ngomong sama raja, Allahku telah mengutus malaikatnya, malaikat pelindung ini ya, untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Ini singa-singa, berarti singanya bukan satu ekor, banyak ekor saudara. Berapa banyak ekor gitu, banyak lah gitu ya. Berarti mulut-mulutnya singa banyak, mulut-mulutnya singa banyak. Siap mencakar, siap mencabik-cabik, siap makan menelan Daniel. Tapi Alkitab katakan Daniel dengan keras berkata kepada rajanya, Allahku telah mengutus malaikatnya. Dikatakan apa? Mengatupkan mulut singa-singa itu. Saya yakin Daniel ngomong dengan gagahnya. Bangga dia dengan Allahnya. Allahku yang mengatupkan mulut singa-singa itu dikatakan. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah dan seterusnya. Sehingga gak bisa menelan aku. Saudara kita Katolik itu percaya mengajarkan setiap mereka punya malaikat pelindung, the golden age istilah ajaran itu. Dan kita pun juga percaya bukan cuma saudara kita dari Katolik, karena yang mendengar firman Allah ini juga banyak juga saudara-saudara dari Katolik. Mereka percaya saudara kita dari Katolik ada malaikat pelindung, bukan cuma orang Katolik. Kita pun punya iman yang sama orang Kristen, bahwa memang ada malaikat wakilnya Allah yang melindungi kita, mengatupkan mulut-mulut singa. Singa ini bicara persoalan, mulut-mulut singa ini bicara penderitaan yang mengancam saudara. Bisa juga itu sakit penyakit yang dalam tubuhmu. Percaya dengan iman dalam nama Yesus, tidak ada masalah yang bisa telan saudara. Percaya dalam nama Yesus, tidak ada sakit penyakit dalam tubuhmu yang bisa telan dan hancurkan kamu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menolong kita. The Lord is there, sebab Tuhan ada di sana. Ada di gua singa. Dalam setiap penderitaan, dalam setiap tantangan, dalam setiap kegalauan kehidupan kita, ingat Alkitab kata di Yeskiel, Tuhan ada di situ. The Lord is there, Tuhan ada di sana, ada dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan apa? Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi dikatakan apa? Perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya. Ini luar biasa, karena ia percaya kepada Allahnya. Bagaimana dengan Anda? Pertanyaan saya ulang. Bagaimana dengan Anda yang ada di rumah saudara masing-masing? Apakah kau percaya kepada Yesusmu, Allahmu pagi ini? Kalau saudara percaya, yakin sama kuasa Tuhan, percaya gini, mulut-mulut singa itu akan dikatupkan Tuhan. Masalah-masalahmu yang kau hadapi keruwetan gak akan bisa hancurkan saudara. Asal kau percaya kepada Allah. Ada Tuhan yang menjaga kita. Itu pun terjadi pada Sadrak Mesak Abednego. Api gak bisa hanguskan mereka. Seperti mulut singa itu terkatup gak bisa telan Daniel. Saya percaya
Singa-singa sebesar apapun, mulut singa sebesar apapun yang mengaum mau mencabik menelan, selama ada Tuhan dalam hidup kita, kita akan diselamatkan. Lihat ayat 25 sebagai ayat yang terakhir. Saya coba bagi sama saudara. Apa yang terjadi sama-sama kita baca. Kita tutup, kita kunci dengan ayat 25 ini. 1, 2, dan 3. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel keras, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar goa itu. Apa dikatakan? Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ini singa yang ganas. Ini singa-singa itu yang lapar. Singa buas. Baru nyampe atas, loncat diterkam. Udah dimakan mereka. Sampai tulang-tulangnya dihancurkan sama gigi singa. Dicabik, dimakan, ditelan. 120 menteri pejabat tinggi kerajaan mati semua dimakan singa. Di tempat yang sama gua singa, 120 menteri mati, dicabik, dimakan, ditelan sama singa. Daniel seorang diri tidak. Kenapa? The Lord is there, jawabannya. Sebab Tuhan ada di sana. Saya percaya dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dalam setiap masalah, Tuhan ada di sana. Di tahun 2023, Tuhan ada bersama kita. Yang penting kehadiran Tuhan, bukan masalahnya, bukan problemnya. Yang penting kita bersama dengan siapa. Kalau ada Tuhan ada di sana bersama dengan masalah kita, Tuhan hadir, ada bukan kalah. Singa gak bisa makan saudara. Saya percaya pengalaman Daniel ini menjadi pengalaman generasi orang percaya. Dan saya berdoa ini jadi pengalaman saudara. Ayo Anda yang hadir dalam doa pagi saat ini secara online di rumah saudara masing-masing. Mungkin kau sedang takut hadapi masalahmu. Kau sedang takut hadapi sakit penyakitmu. Engkau takut menghadapi hutang-hutangmu yang besar. Pertanyaannya, apakah kau percaya kepada Tuhanmu, pelindungmu itu yang sanggup menolong saudara? Ingat, dalam setiap persoalan Tuhan ada di sana. Dalam setiap kesulitan sakit penyakit kita, Tuhan ada di sana. The Lord is there. Ada kehadirannya, ada keselamatan, ada perlindungan. Seperti dialami Daniel, Sadrak Mesak Abednego mengalami hal yang sama. Doa saya, Anda pun mengalami hal itu pagi ini. Mari kita akan sama-sama berdoa.